Kita buka ya, Bung Rawon. Selamat malam Ya, semua ayo. teman-teman di Bukan Orang Dalam, episode untuk Persibaya jelang menghadapi Bayangkara FC ya. Tadi saya sudah ulangi bahwa menghadapi Bayangkara pada tanggal 7 Agustus pukul 20.30 dari Stadion Wibawa Mukti Cikarang, Bekasi. Namun sebelum Sekarang. kita beranjak Ya, ke previewnya, kita akan bahas dulu bagaimana komentar Bung Rawon terkait dengan laga kandang kemarin menghadapi Persita Tangerang. Kita mengalahkan dengan skor 2-0 ya. Cukup meyakinkan. ya. Dan bagaimana melihat penampilan skuad malam itu, Bung Rawon? Silakan. Eh, Kalau saya lihat di televisi ya, mungkin ya televisi lebih kurang sama lah sama yang Bung Oscar lihat di sana ya. Eh, Iya. menang, tetapi memang banyak catatan. Banyak catatan. Pertama, kemenangan perlu disyukuri. Iya. Catatannya adalah jarak antar lini tengah belakang itu masih ada lubang di situ. Itu dulu catatannya. Tetapi secara serangan Persebaya sudah bagus meskipun masih terlihat sporadis perlu dirapikan lagi. Dirapikan lagi. Iya. Catatan khusus saya untuk Silvio. Silvio ya. Saya sempat ketawa kepinggal-pinggal lihat Silvio kan. Dia itu antara ketawa sama haru saya. Karena apa? Mainnya itu ngeyel. Dan ternyata dia masih Nah. cedera ya, Bung Oscar ya. Masih cedera di situ. Makanya saya applause lah buat Silvio yang dia mau buka keran golnya lah, apapun caranya lah itu, ya kan? Nah intinya pada Iya. Iya. pertandingan kemarin, terlepas dari adanya kartu merah, Persebaya bermain ya memang ngeyel, ngotot, dan itu hasil yang harus disyukuri. Itu dulu deh, disyukuri dulu. Nanti ke depannya Persebaya harus bisa lebih baik daripada yang kemarin, gitu. Iya. Melihat sebelumnya kita prediksi ya, Bung Rawon prediksi bahwa starting line up yang akhirnya tembus juga ya. Kemarin menghadapi Persita, ada nama Supriyadi, kemudian juga Rizwan Ya, Lauhin. Melihat selain dengan nama ya. nama Silvio, Bung Rawon, bagaimana dengan Su Yamamoto yang sudah mencetak gol? Di laga pertama Bung Oscar lihat sendiri kan, langsung di stadion di tempat di mana namanya Wibawa Mukti juga ya, di Persikabo, Uh, sorry Pakansari, Pakansari. di Pakansari ya. Itu kan so sebenarnya sudah mulai kelihatan, cuma memang belum panas lah, belum ketemu setelannya Ya, ya. seperti apa. Nah kemarin dia menunjukkan bahwa dia itu sebenarnya bisa, bahkan kalau nggak kena tiang dia brace 3 kali syuting 1 gol kan, 1 gol 3 kali syuting on target 3. Itu bagus. Tinggal nunggu waktu aja. Sekarang tinggal bagaimana kita bisa sabar menunggu Persebaya ini kembali ke pola permainan yang kita inginkan gitu loh. Tapi Ya, menurut ya. saya sudah bagus. Tinggal meningkatkan bagaimana finishingnya, bagaimana dia kalau ada tekanan dari lawan seperti apa. Dan saya pikir kemarin dengan Arif Catur juga tiktokannya udah jalan sebenarnya. Ya. Udah tahu maunya kayak gimana gitu, Bung. Kita juga apresiasi ya, Bung Pon, bagaimana penampilan Arif Catur kemarin Hmm. dilanggar oleh Ya, back tidak. asing dari Persita Tangerang. Ini Ya, kontribusi yang cukup besar katanya. bagi Arif Catur kepada Persibaya Surabaya. Ya, tiba-tibanya dia muncul ya, coming from behind ya. Tiba-tiba dia muncul Ya, dari belakang, loh, kok tiba di depan? Nah, sepertinya hal kayak gitu nanti akan lebih sering terjadi pada saat ada serangan balik. Sepertinya saya lihat gitu. Ada Catur, ada Koko, ketambah nanti ada Alta. Mungkin tipenya akan sama-sama nih, gitu. ya. Ya, melihat kemudian selain dengan Su Yamamoto, kita apresiasi juga ya, applause buat Kapten Rizky Ridho. Selain menjadi kapten juga kontribusi 1 gol kemarin. Ya, mainnya solid dan kami pilih sebagai man of the match. Saya kira semua sepakat lah kalau Rizky Ridho jadi man of the match. Inspiratif dan mainnya bersih, bersih banget. Ya. Gitu. Dengan ini, kemudian bagaimana penampilan Rizwan Lauhin, Bung Rawon, duet dengan Rizky Ridho? Sesuai catatan yang saya miliki, bagus secara catatan dan secara visual kita bisa melihat bahwa Rizwan Lauhin ya, ini bermain bagus, bermain solid dan tenang dia.
di partai dia kedua di Liga Indonesia, Liga 1, dia cukup tenang. Dan saya pikir salah satu jodohnya Persebaya adalah pemain dari Halmahera, dari Maluku. Pasti berjodoh itu. Bagus ya? Oke, saya rasa untuk Everett nilai pemain kemarin juga cukup bagus ya. Untuk pemain pengganti ada beberapa nama kalau saya lihat seperti Ahmad Noviandani menggantikan Supriyadi, kemudian Denny Agus juga menggantikan dari Vidal ya. Rizky Duyan menggantikan Brilian dan juga nama Julian Mancini menggantikan nama Silvio Junior. Ya, kalau pengganti kayaknya kalau kita beri nilai nggak adil ya. Nggak adil kalau misalnya bagus semua nggak ada catatan. Rizky Duyan bagus, umpan jarak jauhnya mengingatkan saya seperti Paul Scholes ya. Pas orang pas ya. Pas. Cuma finishingnya harus dibenahi. Finishingnya harus dibenahi di situ. Nah, catatan lagi untuk Denny Agus ya, panggilannya Simba. Ini kan pertandingan dia pertama ya, perdana di Liga 1. Saya kira untuk pemain muda itu wajar. Yang pertama pasti ada groginya. Grogi. Dan perlu didukung. Ya, perlu didukung lagi untuk support. Karena secara teknik kualitas sebenarnya dia ini bisa lebih baik daripada Marcel, katakanlah seperti itu. Kalau yang kita sudah lihat dari EPA zaman 2019, dia lebih bagus daripada Marcel. Cuma waktu yang akan membuktikan nanti seperti apa nantinya. Kan kita udah lihat nih, Marcel jelas ya di segala level usia memang menonjol dan di klub pun juga menonjol cara mainnya. Sekarang bagaimana caranya dari Agus ini bisa menerima masukan, kritikan, dan dia membangun diri. Tidak cepat puas seperti itu. Itu dua. Yang terakhir Julian ya. Betul. Julian Mancini belum kelihatan kontribusinya seperti apa. Tetapi saya yakin bahwa setiap pemain yang ada di Persebaya ini pasti akan berkontribusi. Nggak tahu kapan. Nah itu masalahnya. Kita nggak tahu kapan nih. Saya yakin bahwa setiap pemain yang meskipun kualifikasinya sebagai pemain pengganti, cadangan, bahkan untuk kalau kita main Football Manager itu backup for the first team, itu pasti ada gunanya nantinya. Cuma nggak tahu kapan, gitu. Oke. Bagi Bung Gunawan pribadi, makna kemenangan atas Persita seperti apa? Maknanya sangat besar, sangat penting untuk menaikkan moral dari tim Persebaya itu sendiri. Mereka membuktikan bahwa kita bisa menang di kandang sendiri. Tolong diabaikan kartu merah ya, diabaikan. Yang penting bisa menang. Sebab apa? Beberapa di antara kita itu seringkali menang gara-gara kartu merah. Ini bukan masalah kartu merah atau enggak, berikan apresiasi. Itu dulu. Apresiasi itu penting. Karena saya sudah ngomong kan, kalau nggak salah dulu sama Mas Afif, kalau nggak salah waktu kita sesi sama Mas Afif ya, saya sering bilang bahwa kita ini kurang apresiasi. Kurang mengapresiasi. Maunya mencela dan mencela. Kurang ada salah sedikit mencela. Ya, artinya sekarang ini yang kita perlukan apresiasi. Oh wes menang. Nanti pertandingan berikutnya harus lebih bagus. Kita semangatnya seperti itu. Begitu. Iya. Bisa dibilang menjadi pelepas beban ya sementara ini untuk skuad dari Persibaya Surabaya, Bung Ramon ya. Benar. Ini yang memang dan di catatan saya. Ini. Dan di catatan saya di 2 laga pertama ini Persebaya menggunakan ajisan 18 pemain. Di 2 laga. Di 2 laga menggunakan 18 pemain. Di musim lalu di 2 laga menggunakan 22 pemain. Artinya apa? Semakin sedikit pemain yang digunakan, ada kepercayaan di sana. Ada kepercayaan terhadap pemain yang ada itu, gitu loh. Dan semoga memang hasilnya akan meningkat sesuai linear dengan apa yang kita mau, gitu loh. Setuju. Ini memang kita harapkan jelang laga Bayangkara ya, kita semakin lebih baik lagi. Namun ada PR bagi kita, Bung Rahmat, selain dengan memang Kusaji juga mengatakan masih ada evaluasi bagi skuad Persibaya jelang menghadapi Bayangkara. Dan berita terbaru, Leo Lelis kabarnya sudah sembuh ya. Ada juga Marcel
Kita menunggu besok pagi apakah memang dibawa untuk Marcelino. Namun kabar buruknya Silvio masih cedera. Ya, ya, it's okay. Kalau memang cedera kan dia seharusnya apa? Jatuh. Harusnya kemarin itu kan nggak perlu ya, nggak bisa main kan dia. Mungkin karena pakai painkiller atau apa gitu kan dia bisa main. Tugas berat memang untuk Januar Eka sama mungkin Julian Mancini, tugas berat. Tetapi bukan Persebaya. Nggak istimewa banget sih sebetulnya, Bung Oscar. Gitu. Oke, kita langsung beranjak ke perkiraan pemain ya. Bung Rawan tadi sudah saya baca infokan bahwa kemungkinan Silvio memang tidak dibawa, namun kita masih belum tahu apakah fix. Besok akan berangkat skuad Persibaya Surabaya. Nanti kita akan update lagi berapa pemain yang akan dibawa ya. Dan melihat tadi Bung Rawan juga sudah memberikan prediksi ya. Prediksi yang mana untuk perkiraan starting lebih awal nih. Karena memang saya juga harus berangkat ke Bekasi, jadi BOD-nya dipercepat lebih dulu. Nah, ini alasannya kenapa BOD dipercepat nih. Oke, saya langsung menuju ke papan yang mana ini menjadi perkiraan pemain ya menghadapi Bayangkara FC yang sudah dibagi oleh tim Start Rawon maupun juga EJ. Oke, kita ke mana dulu? Belakang atau depan dulu, Bung Rawon? Seperti biasa belakang aja dulu deh. Oke. Ya, Satria Tama, Arif Catur, Leo Lelis kemungkinan akan berdua dengan Rizky Ridho dan juga nama Koko Ari. Ada perubahan dari nama Leo Lelis ya, yang nantinya jika fit pasti akan dipasang ini. Iya, jelas. Pasti akan mendapatkan tempat karena dia pemain utama kan. Statusnya pemain utama pasti dipasang. Melihat komposisi ini, Bung Rawan, apa yang bisa dibagikan? Sekalian kita juga akan bagi bagaimana perkiraan dari tim lawan ya, Bayangkara FC ya. Yang mana ada Yosef ya di sini. Yosef, kemudian nama Kasim Botan ya. Kasim Botan, lalu serta nama ada si kalau Mukhtar ya. Mukhtar ya. Yunus Mukhtar ya. Gitu. Ini 3 triangle ya. 3 ibaratnya lini serang dari Bayangkara FC menghadapi Arif Catur, Leo Lelis, Koko Ari, dan juga nama Rizky Ridho. Ya, yang menarik ini sebenarnya nanti selain di depan ya, nanti di tengah sebenarnya. Tapi kita bicara depan dulu deh. Si Yosef nanti akan coba ditahan sama Ridho dan Lelis. Nah, masalahnya itu nanti di sektor sayap, Kasim Botan ini kenceng. Nah, apakah dia bisa ditahan oleh Kuko atau malah sebaliknya ini? Ini masalah. Nah, si Mokhtar juga sama. Mokhtar ini pemain yang cerdas, kencang juga cerdas. Ini tantangan juga bagi Arif Catur nantinya. Di mana 2 asing ya? Ini 2 asing, Yosef dan juga Mokhtar. Kalau kita lihat review Bung Rawan sedikit ke belakang ketika Persibaya ditahan imbang Bayangkara, apa yang bisa dibagikan juga? Mungkin dievaluasi nantinya akan dikembangkan lagi Persibaya menghadapi Bayangkara FC. Sebenarnya Bayangkara kalau boleh saya jujur pada saat di Piala Presiden itu tidak istimewa mainnya. Jujur, sebenarnya nggak istimewa. Tetapi secara tidak terduga mereka bisa menyamakan melalui proses yang ya kita tahu lah seperti apa proses golnya kan. Kita tahu seperti apa. Nah, itu hal kayak gitulah yang seharusnya diwaspadai. Kalau soal penyerangan dan apa itu saya pikir kita masih bisa lah mengimbanginya gitu loh. Masalahnya rekor kita melawan Bayangkara di 3 pertandingan terakhir kita belum pernah menang. Ya, kurang bagus ya. Itu yang harus dirubah. Ya, belum pernah menang di 3 laga terakhir. Itu yang harus diperbaiki. Tetapi sesuai dengan apa judulnya tadi kita sini yakin kamu bisa, maka kita harus berkeyakin bahwa tim ini bisa mengalahkan mencari poin dari Bayangkara. Syukur bisa mengalahkan. Begitu.
Ya. Yang mana untuk dua game dari dua tim ini Persibaya kalah menghadapi Persikabo, sedangkan untuk di laga kedua Persibaya mengalahkan Persita dengan skor 2-0 ya. Untuk tim tuan Ya. rumah besok Bayangkara FC ini dua kali imbang ya menghadapi Persib Bandung maupun juga Persik Kediri, yang mana situasinya hampir sama Bung Rawon. Mereka ketinggalan lebih dulu. Nah, mereka punya semangat, punya punya modal untuk bisa mengejar ketinggalan. Nah, ini harus diwaspadai betul-betul gitu. Ya. Oke, kita menuju ke lini tengah. Ada nama duet ya, Hidayat dan juga Brilian serta Igor Vidal. Tiga di tengah dari Persibaya Surabaya. Akan menghadapi pemain dari Bayangkara, kalau nggak salah ada nama Adam ya. Asingnya ada Najen, kemudian Wahyu Suboseto, ada Wahyu dan Sama siapa lagi? kemungkinan Hargianto kemungkinan. Hargianto ya. Oke, bisa dibagi bagaimana Ya. nantinya pertarungan di lini tengah, Bung Rawon? Eh, tentunya akan sangat sengit ya. Cuma saya khawatirnya dengan Vidal nih. Vidal adalah pemain yang sering dilanggar ya. Sering Ya. dilanggar oleh siapapun pemain lawannya. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana caranya bisa aman dari Wahyu Suboseto? Itu dulu. Aman Iya, dari iya. Wahyu Suboseto. Kita tahu bahwa pemain ini apa ya, mainnya agak sedikit nakal lah istilahnya. Dan terus diwaspadai, harus Ya. diwaspadai itu. Oke, sudah dari Khusus Vidal. untuk Brilian, ya, Brilian. khusus untuk Brilian, eh, saya tidak bisa melihat bahwa dia flop atau buruk, tetapi dia harus bisa mengalahkan dirinya sendiri. Beberapa kali mendapatkan peluang ya, beberapa kali mendapat peluang, tapi tendangannya masih eh, menuju ke luar angkasa. Nah, ini jadi kendala tersendiri. Tapi dia harus bisa mengalahkan dirinya sendiri. Entah itu ya apapun caranya lah. Karena supporter sudah melihat bahwa Brian ini apa namanya berbakat, tapi pada saatnya dia harus show off, pada saatnya dia harus menjadi pemain tim. Itu Iya, iya. dia harus tahu dulu tuh. Dan saya pikir kembali lagi berproses. Karena semuanya Iya. itu pasti ada prosesnya. Proses pendewasaan diri pasti ada. Gitu. Ya, mungkin kalau teman-teman Kalau yang mengikuti ya, Hah? mengikuti latihan dari Brilian ini memang secara latihan syuting-syutingnya cukup bagus, Bung Rawon. Bahkan memang di luar dugaan. Syutingnya pasti shot on target ya. Namun kemarin cukup Nah, mengecewakan sih bagaimana. Nah, ini mungkin ada nervous mungkin ya. ya karena kan latihan dengan nyata, Iya, pertandingan nyata itu kan beda ya. Tensinya betul. berbeda, tekanannya berbeda, dan dia harus bisa mengatasi itu. Kalau dia di latihan bisa on target, tendangannya terarah, harapannya juga bisa seperti itu pada saat pertandingan. Bisa mengatasi tensi-tensi yang tadi itu tinggi, tekanan dari lawan bisa diatasi. Iya. Gitu. Oke, kita ke Muhammad Hidayat, Bung Rawon. Penampilan kemarin dan juga nantinya next menghadapi Bayangkara, apakah memang menjadi sentral ya bagi nama Hidayat ini untuk menguasai lini tengah dari Persibaya Surabaya maupun juga sebagai penyambung lini antar lini ya. Ya, saya lihat memang Hidayat ini vital, posisinya vital. Dan seperti apa yang dikatakan bungkus beneran kemarin adalah Hidayat menjadi back ekstra buat Persibaya. Bungkus, nah ini yang Iya, beneran loh ya, bukan iya, saya. iya, iya. Nah itu mengatakan bahwa Hidayat bisa seakan menjadi ekstra back bagi Persibaya. Beberapa kali, satu dua kali tacklingnya itu menghalau bola yang mau ke gawang kan, kita lihat sendiri kemarin itu Iya. menggalau bola ke gawang. Dan memang perannya sangat-sangat penting. Ya, Mas Eko, salam sehat selalu. Begitu. Jadi saya pikir selama ini kalau kita lihat kan di tahun 2020 Persibaya kalau bermain dengan satu DMF biasanya agak kepontalan. Dan itu perlu adjustment yang luar biasa untuk bisa mencapai keseimbangan. Dan harapannya keseimbangan itu dicapai lebih cepat di tahun ini. Karena di tahun lalu titik keseimbangan itu dicapai setelah pertandingan kelima di tahun lalu. Nah, harapannya di tahun ini tidak perlu menunggu sampai titik keseimbangan yang itu tadi. Semoga bisa lebih cepat gitu. Iya, iya. Oke. Sebelum kita ke lini serang, Bung Rawon, kita coba sapa dulu teman-teman yang sudah bergabung. Tadi ada Pak Eko dari eh,
Panti Asuhan Bonek ya. Kita coba Hmm. baca ini soal Cobra. Cobra sudah fit ya. Ya kita lihat kebutuhan dari Coach Aji apakah perlu nantinya memasang Cobra. Yang pasti Cobra sudah fit. Kemudian ini ada nama Mas Cahaya Pena. Ya terima kasih Mas. Ya memang ini menjadi situasi yang kita memang gimana ya mau jawab juga susah ya. Ya, situasi memang Kemudian seperti itu. ya ada juga Mahendra Bismillah menang. Iki Jeb Hall, benar Wahyu. Ya Wahyu memang lem musuh Persebaya wah. Bahaya iya. Ini ada pertanyaan nih Mas, Alifuddinho kalau nggak salah ini, kalau di Facebook ini. Rizky Doyan perlu dicoba untuk ganti yang brilian. Ya siapa tahu, siapa tahu. Iya. Siapa tahu bisa dipasang sebagai pengganti brilian misalnya, starter pertama, siapa tahu sih. Gitu. Iya, iya. Ada pertanyaan lagi nih Mas, tanya. Ini saya bahas pertanyaan sebentar ya ini ya. Ini ada Iya, yang iya, tanya iya. ini, Pondak gimana masuk line up aja nggak pernah. Mungkin Bung Oscar bisa cerita pada saat latihan seperti apa. Ponda kan bagus ya, tapi memang Iya, iya. mungkin gantian dengan yang lain. Saya rasa Bung Rawan, kita kan punya squad yang juga lumayan gemuk ya. Kurang lebih yang kemarin di Hmm, launching kan 39 ya. Ada beberapa pemain yang dipinjamkan jelas. Hanya membawa 22 pemain yang utama juga 11 ini cukup susah untuk bersaing ya. Tapi kita harapkan pasti coach Aji juga tahu bagaimana nantinya kebutuhan timnya akan memasang Pondak atau tidak gitu. Tapi yang pasti persaingan di Persibaya cukup ketat ya untuk setiap lini maupun juga pemain. Gak ada namanya pemain bintang maupun juga pemain yang flop. Semua berjuang untuk menuju starting utama ya. ya pasti ada kesempatan lah untuk itu. Tapi di musim lalu sesuai hitungan saya Coach Aji menggunakan berapa itu? 24 kalau saya nggak salah ya, 20 pemain dari total pemain 31 kalau nggak salah. 20 pemain. Iya, Jadi musim ini seharusnya dengan orang yang lebih banyak, permutasinya, kombinasinya lebih iya. lebih banyak lagi seharusnya. Karena ada Piala Indonesia ya, kalau jadi ya. Benar, itu saya mau jawab potensinya nanti kita harapkan ada Piala Indonesia yang kemungkinan pemain yang tidak dapat menit play di Liga 1 akan bermain di Piala Indonesia. Apalagi lawan kita kan bisa saja tim-tim lokal ya, asal Bisa Jawa saja, Timur. iya bisa jadi ya. Ini ada banyak pertanyaan nih, Bung Oscar nih. Pertama kita karena di tengah ya, Pidal dulu kita bahas nih ya. Ya, Tadinya ya. kita bahas lagi. Beberapa teman-teman maksudpun masuk di Twitternya Statrawon ataupun di kolom komentar itu sering ngomong bagaimana jika what if Pidal ditempatkan di posisi sayap seperti halnya Bruno waktu itu. Ini kan kita sudah bahas kemarin Iya, benar. via WhatsApp kalau nggak salah ya. Eh, ini kemungkinan bisa sih, karena dia punya kemampuan seperti Bruno ya waktu itu ya, kemampuan seperti Bruno. Tapi ya ini masalahnya, apakah menunggu Marcel sembuh atau Iya, bagaimana ini nanti? Ya, ini iya. ditunggu aja lah. Kayak gimana saya juga nggak sabar nunggu Coach Aji apakah mau mengganti posisinya atau tidak gitu aja. Mm. Memang kita di BOD minggu lalu Bung Rawan juga bahas soal kemungkinan akan menggantikan posisi dari Sun. Namun Sun akhirnya wis dirasani bukti no diri. Kemungkinan juga nama Vidal masih di lini tengah ya, menjaga Kemungkinan masih di tengah ya. ritme. Heeh. Ya, tapi bukan tidak mungkin dia akan digeser di sayap kanan. Bukan tidak mungkin ya, siapa tahu nanti Hmm. Marcel sembuh dan dia tidak ada tugas negara, bisa jadi akan posisinya seperti itu, bertukar posisi itu. Tetapi Supriyadi juga bagus masalahnya. Hmm. Supriyadinya juga bagus. Dan itu menjadi pikiran tersendiri buat Coach Aji pastinya. Pada bagus-bagus. Kalau udah semuanya bagus, ntar yang pusing pelatihnya nanti. Iki sopo sih dipasang. Ini ada Mas Umar, Vidal kecenderungan terlalu mendelay serangan. Ya makanya saya rasa lebih ke chemistry ya, faktor chemistry. Mungkin kalau sudah terbiasa, pasti tahu lah pemain gerak kemana akan segera diumpan sih. Saya rasa cuma masalah itu aja chemistry sih. Ya, dan kemarin saya lihat kesepahaman antara pemain lokal dan asing sudah mulai
bagus dalam artian kayak di laga pertama Persikabo ya Silvio marah-marah aja, Iya, nggak iya. umpannya nggak pas. Tapi kemarin kemarin dia merasakan bahwa oh ya seperti ini mainnya, saya maunya kayak gini, dia tahu kayak gitu. Sudah ada perbaikan berarti kan, gitu. Ya. Oke, ini selain dengan kita bahas squad soal Alta ya. Alta harusnya hari ini datang karena kemarin Juma Bola sudah telepon bahwa kemarin pukul 2 siang sudah berangkat dari Madrid. Hari ini sudah datang sebenarnya. Harusnya tadi tadi siang dia datang. Iya. Oke, kita lanjut Tadi ya siang datang. karena sudah banyak teman-teman yang bahas soal Supriyadi, Bung Rawon, nanti sekalian kita bahas di sini. Heeh, Yang mana untuk heeh. tiga di depan nama Yanuar Eka ya menggantikan nama Silvio karena Silvio kabarnya ya cedera tadi Cedera ankle ankle. yang butuh waktu rehat Hmm. kurang lebih 1 minggu untuk fit menghadapi Madura United. Untuk tetap Ahmad Noviandani ini kenapa memasang nama Ahmad Noviandani karena kita tunggu kabar lagi bagaimana Supriyadi apakah bisa fit menghadapi Bayangkara FC ya. Ya karena lagi cedera ya di EJ Channel kan bilang cedera ya, Iya, lagi cedera. betul. Dan Sepertinya semoga bilang semoga gitu. nggak serius. Semoga nggak serius. Tapi yang menarik adalah bisa jadi untuk melawan Bayangkara yang akan starter memang Dani karena itu tadi mengganti mengganti sayap ya tidak terbaca seperti apa dan bisa jadi nanti Dani akan mengulangi kebiasaan mencetak gol di Bayangkara kayak gitu. Oke, kita ini sekalian kita bahas juga head to headnya ya, Bung Rawan ya. Nama kakak Hmm. Ruben, ada Ruben Sanadi, kemudian juga Indra Kafi ya kemungkinan ya. Indra Kafi, Kemungkinan kaptennya Dragavi. ya, dan ini pemain asing yang saya rasa paling dibenci bonek ya, nama Anderson Sales ini ya. Ya, sales apa itu LPG apa itu dia itu. Anderson Sales dan juga di sisi Sales. fullbacknya satu lagi siapa Bung Rawan? Putu Gede ya? Putu Gede. Putu gede ya, putu gede. Ya, Betul nama betul. Putu Gede. Untuk goalkeepernya ada Awan Seto. Bagaimana melihat head to head nantinya apakah Yanuar Eka mampu menembus duel Indra Kavi dan Bentar, juga bentar. Anderson Sales ini? Ini tulisannya nggak kebalik nih. Rubennya di sebelah kiri, Oh Putu ya, gedenya sebelah kanan tuh. ini Putu. Sorry, sorry, sorry. Ini kakak Ruben. Nah, itu. Ruben nanti berarti akan berhadapan dengan Koko ya. Ruben di Ya, kiri dan di kanan kan Ruben. Koko. Hmm, Temu dengan dan Koko. berduel di sini. Bisa jadi akan ini saling saling nahan nih. Kalau Ruben terlalu overlapping akan dihajar sama Koko dan Dani nantinya. Itu waspadanya itu. Tapi kalau di sebelah kanan Putu Gede lawan Arif Catur, nah ini sama-sama masih masih muda ya, akan menarik itu nanti. Iya. Apakah Ini head to bisa? head antar fullback Apalagi ya. ada show, ya, antar fullback ya, antar fullback. Apalagi nanti show akan melakukan tendangan placing yang kayak biasanya itu, yang kalau di latihan sering masuk itu. Nah itu akan menarik ini, betul. Kita coba nama Yanuar Eka, Bung Rawan. Bagaimana melihat kapasitas Yanuar Eka ya? Nantinya menghadapi Bayangkara FC. Kita kita juga menanti apakah dia ada yang bertanya tadi apakah se-advance Silvio. Kalau se-advance mungkin tidak, tetapi kita nggak tahu keberuntungannya pemain ini ya, nggak tahu nih kayak gimana keberuntungannya kan. Siapa tahu tiba-tiba di umpan umpan silang dia bisa ngegolin pakai kepala kayak lawan Persis kemarin tiba-tiba. Tapi saya kira siapapun strikernya misalnya si Januarnya dipasang ya nggak ada masalah. Yang penting kan lini keduanya tetap jalan gitu. Iya, iya. Ya, melihat di 2 pekan ini ya Liga 1 soal striker lokal ya ada nama Dimas Derajat dan juga satu lagi dari Borneo FC itu Ahmad Hargianto ya. Ini yang kita harapkan Nama nantinya Adianto. ya nantinya juga ya Noreka mampu lah menjawab keraguan untuk striker-striker lokal di Indonesia ya Bung Rawan ya. Ya, harapannya sih dia bisa menjawab bahwa saya bisa bersaing dengan striker lokal lainnya. Meskipun dia berawalnya tidak dari klub eh, Liga 1 lainnya ya.
dari Iya, liga iya. yang di bawahnya Liga 1. Itu pembuktian Ini juga juga ada sih. yang nambahin, Bung Rawon. Ada Mas Indra juga, Bagaskara Hmm. ya di Rans Nusantara. Nah, itu itu Katon apa Septian? Septian Bagaskara. Oh, bukan Katon Bagaskara ya. Oh ya. Bukan, bukan. Oke, kita ke kolom komentar lagi. Iki seram ya, Rara seneng lek bahas-bahas soal striker iki. Mm-mm. Mereka Kita ini ke Mas kebanyakan Ali. menanyakan gini, tanya Ya, apa ya. si Cobra kok nggak pernah main gimana? Ya itu nanti Hmm. kita tahu bahwa Cobra sudah fit. Nah, nanti tergantung pelatih pilihnya yang mana. Apakah Cobra, apakah Rizky Duian, ataukah Brilian yang main nantinya. Mm-mm. Itu. Ini tadi ada Mas Alif ya. Yanur apakah akan se-advance Silvio? Karena kalau kita lihat Silvio memang sering membuka ruang, bahkan bertukar ruang dari kanan maupun juga kiri, Bung Rawon. Kemarin juga terlihat ya, bagaimana Silvio coba membuka ke kanan maupun juga ke kiri. Ya, kalau saya lihat, kalau ini ada pertanyaan lagi dari Mas Ali Ferdenho ini, lebih ke arah target man atau fox in the box ya, Januari ini. Kalau saya melihat Januari ini juga bisa pakai kaki kiri, jadi fox in the box lebih tepat sepertinya. Ya, ya. Oke, kita lanjut lagi. Marcelino tadi sudah kita bahas ya. Menunggu besok lah, besok pagi apakah nanti akan Nah, dibahas karena dibawa ke Bekasi karena dokter tim mengatakan Marcelino sudah fit, cuma gak mau maksain sih apakah Kusaji nantinya membawa Marcelino. Oke, ini ya, karena bisa jadi dibawa Bung Oscar. Menurut pendapat saya ini ya, menurut pendapat saya ya, bisa jadi akan dibawa. Kan saya prediksi dia akan bermain di pekan kelima atau keenam. Ternyata bisa lebih cepat. Mungkin dia akan diberikan menit bermain mungkin. Mungkin untuk bisa ya, kembali ke feeling ball dia, merasakan lagi aura yang kompetisi yang sesungguhnya, mungkin akan diberikan. Karena apa? Di bulan September kayaknya ada tugas negara. ya, Kayaknya ada ya, tugas negara. Nah, pilihannya ada dua sebetulnya. Antara Marcel tidak dimainkan, menunggu fit tapi dipakai untuk timnas, atau ya udah dipakai pelan-pelan, nanti ya timnas jadi lepas seperti itu. Hmm. Ini ada dua pertanyaan beruntun yang sama ya, Bung Rawan dari Elut Hmm. maupun juga Mas Udi. Apakah kemungkinan main Falsnen Cak So jadi striker? Ini juga sama sih. So apakah ada kemungkinan di plus sebagai striker? Kalau itu sih kecil kemungkinan ya karena So masih harus benar-benar all out di lini kiri ya, di wing kiri. Ya, ya. Kalau Paulsen, kalau saya melihat kalau mau false nine dengan posisi nggak ada Silvio, mungkin, tetapi saya nggak terlalu berharap. Karena ya itu tadi, posisi wing kiri posisinya sudah. Tetapi, jangan lupa Bung Oscar, Januar Ya, Eka juga bisa sebagai winger kiri. Jangan lupa, dia bisa winger ya. kiri. Nah, apakah nanti akan diinstruksikan bertukar posisi dengan Show? Kita perlu nunggu. Apakah bisa seperti itu, atau tetap pakem seperti ini? Nah, itu Ya. ditunggu. Karena Kita lihat juga bisa dia nanti sebagai winger kiri. bisa seperti itu kalau nantinya Yanuar Eka belum mampu melewati maupun juga dari hadangan Indra maupun juga Anderson Sales ya Bung Rawan. Pasti Kusaji ada instruksi untuk bertukar, untuk membuka ruang bertukar dengan Su maupun dari Ahmad Noviandani kalau memungkinkan ya. Ya, mungkin. Makanya jangan lupa bahwa Januareka bisa winger. Itu. Dulu di klub Oke. sebelumnya bisa winger dia. Ada Mas Roni, selamat malam Mas Roni. Ini Indonesia sekarang populer dengan formasi 3-5-2. Apakah Persibaya cocok dengan? Saya rasa Persibaya sudah style dengan formatnya Kusaji yang 4-3-3 ini ya. Ya, 4-3-3. Kalau 3-5-2 ini sebenarnya dibilang usang ya usang, tetapi sekarang memang di dunia sedang lagi in lagi lah istilahnya kayak gitu memang. Dengan cara Iya, bermain yang berbeda dengan 3-5-2 zaman dulu. Beda, tapi iya, saya pikir Coach Aji akan tetap mengedepankan formasi yang sekarang ada. Kalau dia mau rubah benar. Saya setuju sih. 3-5-2, rubah Ya, formasi itu nggak segampang kita main game ya. Tiba-tiba rubah gitu, nggak kayak gitu. Jadi perlu waktu untuk nyetelnya lagi.
Saya pikir tetap di 4-3-3. Kalau kalau kita ingat di zaman dulu Bung Rawon 352 seperti formasi W sama M gitu ya. Di era-era ya Ya, Catenaccio Italia juga itu yang formasi mm, yang lawan sih sebenarnya. ya itu formasi yang coming from behind lah istilahnya kayak zaman-zaman tahun 90-an sampai dengan Hmm. pertengahan tahun 2000-an masih akrab dengan 352. Tetapi pada saat Ivan Kolev jadi pelatih timnas, akhirnya kan membiasakan diri dengan 4-3-3. Nah, Ya. itu yang menjadi dasar kenapa sekarang banyak 4-3-3 dipakai di klub Indonesia. Gitu. Oke, kita lanjut lagi. Ini sudah semua, bentar. Hernando masih ada. Cuma mungkin lagi recovery ya. Kemarin juga terlihat toh ketika dibawa tim di Bogor. Jadi apa stadion kemarin GBT juga ada dia. Iya, maaf iya di Di GBT, GBT, maaf. di GBT ada ya. Ketemu sama saya. Iya. Oke, kita bahas lagi yang mana lagi nih Bung Rawan di kolom komentar ini. Janur Eka akan efektif bila crossing bagus. Supri harus main. Gimana Supri harus main kalau cedera Mas Ali? Ya kita menunggu juga nih. Masih hitungannya masih cedera. Ditunggu aja kayak gimana. Oke, ini menjadi game yang bisa dibilang juga cukup sulit ya Bung Rawan menghadapi BFC di Wibawa Mukti. Namun ada modal yang kita bawa yaitu kemenangan menghadapi Persita Tangerang. Beberapa fans juga mengatakan susah Kica karena beberapa pemain juga cedera. Kalau menurut Bung Rawon, seperti apa laga Kan besok ini? kan saya dari awal saya orangnya selalu optimis ya. Saya tidak pernah bilang wah angel begini. Kita harus optimis dulu. Bung belum berjuang kok bilang susah. Saya kira di sepak bola Indonesia ini segalanya mungkin. Ya, setuju Saya itu. kira segalanya mungkin. Dan lawan yang kita hadapi memang oke Bayangkara kita nggak pernah menang di 3 pertandingan awal, di 3 pertandingan sebelumnya ya kita nggak pernah menang. Tapi itu bukan sebuah alasan. Kan selama ini kita nggak yakin menang karena wah Persebaya pemainnya seperti ini, pakai Persebaya gini, musuhnya begini. Enggak, saya yakin Persebaya pulang dengan angka. Itu aja dan itu semoga keyakinan itu menjadi sebuah doa Ya. bagi kita Dan semua, bagi ya, Persebaya juga. saya melihatnya ini menjadi adu duel taktik antar pelatih ya. Yang saya harapkan bahwa head to head Gus Aji dengan WCP ini bisa lah, di mana pengalaman Gus Aji sebagai pelatih senior di sana mampu ya mengalahkan Bayangkara. Ya, apa namanya berkaca dari Piala Presiden dan melihat pertandingan Bayangkara melawan Persib serta Persik yang Sip. berakhir seri, saya sepakat dengan Mas Heri ini. Melihat di pramusim ya, bisa menang. Insya Allah bisa meraih angka lah. Kalau menang, saya rasa saya berlebihan ya kalau bilang menang ya. Tapi bukan tidak mungkin. Cari angka dulu. Itu yang lebih realistis buat saya. Karena sekuatnya itu oke, sekuat mahal, katakanlah sekuat mahal. Tapi kalau dilihat dari kualitas ya nggak jauh-jauh amat. Asalkan PR-nya Persebaya dibenahin. Jarak antar lini di belakang, tengah, depan itu harus benar-benar rapat. Kayak kemarin lawan Persita kelihatan kan ada ruang di sana, kosong. Nah itu harus dibenahin. Kalau itu dibenahin, tinggal sekarang fokus bagaimana mengantongi pemain kayak si Yunus Mukhtar, terus Ese Jari, itu kan bisa dikantongin dan mengeliminir yang namanya Wahyu Suboseto. Itu masalah. Wahyu Suboseto dan Hargianto itu masalah. Terutama Wahyu Subo, dia beberapa kali membuat pelanggaran tidak terkena kartu. Dia pakai kartu apa di situ? Nah, pertanyaannya. Dan satu lagi Bung Rawon, waspadai soal pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu ya. Karena Ya, apalagi tendangan di bebas maupun luar juga kotak penalti. corner. Mm-mm. Harus waspada. Iki Cak Betet versus BCP gak tahu kau tapi versus bayangkanlah ini FC selalu kalah. Lah nek bayangkanlah FC nek WCP piye meneh iki.
Eh, kalau premisnya kayak gitu, saya kira jawaban yang paling realistis adalah mungkin imbang. Mungkin imbang. Lawan BCP tidak pernah kalah, tapi lawan Bayangkara kemarin kalah terus. Ya kan? Yang jawaban paling fair adalah mungkin imbang. Gitu aja. Sambil ditunggu, wasitnya siapa? Ya. Nah, ini menarik nih. Wasitnya siapa? Ada Mas Agung Budi, Bung Rawon. Menurut saya wajib Ya. mewaspadai Sani Rizky. Ini salah satu pemain penting bagi Bayangkara FC. Oh, pemain cepat itu. Pemain cepat itu. Tiba-tiba jadi super sub aja. Pemain cepat. Iya, selebrasi gini. Iya, kayak zaman ini Persebaya Bian 97. Ya, benar-benar rawan serangan balik, betul. Itu harus diwaspadai. Serangan cepatnya dari eh, Bayangkara itu harus diwaspadai. Leo Lelis apakah bisa main sudah ya? Kita tadi sudah bagikan prediksi starting line up-nya duet antara Lelis maupun juga Rizky Ridho. Ya, udah dijawab tadi. Oke, kita turun lagi ke kolom komentar lagi ya. Ya, soal serangan balik Berawan ada komentar terkait dengan Persibaya Surabaya. Ini Mas Heri juga komen bahwa kupu lek ono serangan balik. Iya, karena tadi itu ada ruang kosong. Ruang kosong yang celah di antara tengah belakang, akhirnya pada saat terjadi serangan balik, terlihat kupu. Dan itu juga buruk pada saat membangun serangan. Tidak segera mendekat di pemain tengah belakangnya, nggak segera mendekat, itu juga masalah. Kalau ini sudah bisa diperbaiki, ya saya rasa kita nggak perlu kupu lagi dengan serangan balik kayak gitu. Ya. Ini kembali Cak Betet ya. Persibaya kena bola mati ya terus versus Anderson Sales. Ini kuncinya emang kok oleh bikin pelanggaran. Setuju. Bahaya memang lek pelanggaran menghadapi Bayangkara FC. Apa Ya, menilai kita akhiri. ya kok si Anderson Sales ben diusi karo arek-arek. Oke, ini beberapa info ya terkait dengan di Bekasi. Coba lihat di feed-nya EJ ya. Ada beberapa hasil rapat ya antara pihak keamanan maupun juga Bonek Bekasi soal nantinya harga tiket dan lain-lain jelang laga menghadapi Bayangkara FC. Menurut Bung Lawan soal supporter nantinya apakah akan banyak supporter yang datang ke Stadion Wibawa Mukti ya? Oh ya jelas, pasti banyak. Secara banyak bonek di sana. Pasti, pasti banyak. Ntar tinggal lihat aja supporternya sana sama supporter Persebaya banyakan mana gitu. Nah, ini ada komentar juga Mas Herman, tiket harus ditukar gelang di stadion. Makanya ini mungkin coba teman-teman dari Bonek Bekasi ya bisa memberikan masukan karena harus ditukarkan itu terakhir Minggu pukul Pagi, 12 kalau pagi. nggak salah. Pagi ya. Jaraknya masih jauh, jarak pertandingannya masih Hmm. jauh. Ya nanti biar teman-teman bonek Jabodetabek yang mengkoordinasikan seperti apa nanti. Ya, ya. Kita coba scroll lagi untuk kolom komentar. Ada tambahan lagi Bung Rawan terkait dengan mungkin info yang bisa dibagikan jelang menghadapi Bayangkara FC head to head maupun juga hal yang mungkin ya terlihat menarik lah bagi kedua tim ini. Secara head to head memang kita tadi saya sudah ungkapkan ya mungkin ada yang belum menyimak di 3 pertandingan terakhir, satu di Piala Presiden dan di 2 laga musim lalu kita kalah. Diakui kita kalah. Secara permainan sebenarnya tidak buruk di Ya, pertandingan kedua musim lalu ya. ya. Dan pertandingan Piala Presiden sebenarnya ya kita udah hampir pulang dengan 3 angka. Tapi itu tadi yang pertandingan kedua ada kesalahan dari Andika pada saat itu. Dan jangan sampai terjadi lagi kesalahan kiper. Lalu di pertandingan Piala Presiden lagi-lagi tidak miskomunikasi antara Leo Lelis dan Andika ya, kalau nggak salah itu ya. Ya. Ya itu harus dibenahi. Dan satu lagi nih bener nih Mas Roni nih. Untuk musim ini pemain kita lebih sering angkat tangan dulu. Ini masalah.
kita udah bahas di awal musim ya, Bung Oscar ya. Ya, Kita udah bahas di awal musim bahwa ini kok menjadi